Setiap kali kamu jajan dan menyimpan struk di dompet, tanpa sadar, kamu sedang melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan akuntan profesional setiap hari. Bedanya, akuntan melakukannya secara sistematis, dengan aturan yang ketat, dan untuk perusahaan senilai miliaran rupiah. Inilah yang disebut pencatatan transaksi, pintu pertama dari seluruh siklus akuntansi. Setiap kejadian keuangan yang terjadi di perusahaan meninggalkan jejak. Jejak itu tidak boleh hilang begitu saja. Artinya, ia harus dicatat, diklasifikasi ke dalam kategori yang tepat, lalu pada akhirnya dilaporkan dalam bentuk laporan keuangan. Itulah 3 gerakan utama dalam kegiatan belajar ini. Catat, klasifikasi, laporkan. Dan menariknya, seluruh proses itu, dari transaksi pertama hingga laporan akhir, dimulai dari satu langkah sederhana, menuliskan apa yang terjadi. Sebelum kita bisa mencatat apapun, ada satu fondasi yang harus dipahami dulu. Dan fondasi ini berlaku tanpa pengecualian di seluruh dunia akuntansi. Bayangkan, kamu punya sepeda motor. Motor itu adalah asetmu, atau dalam bahasa akuntansi disebut aktiva. Sekarang pertanyaannya, dari mana motor itu berasal? Mungkin sebagian kamu beli pakai uang sendiri, sebagian lagi dicicil ke bank. Uang sendiri itu adalah ekuitas, cicilan bank itu adalah utang. Itulah persamaan dasarnya. Aktiva sama dengan utang ditambah ekuitas, atau disingkat A sama dengan U ditambah E. Aktiva adalah seluruh sumber daya yang dimiliki perusahaan. Utang adalah kewajiban kepada pihak luar, dan ekuitas adalah hak pemilik atas aktiva tersebut. Ketiganya selalu seimbang, tanpa terkecuali. Jadi setiap sen aktiva yang ada di perusahaan selalu bisa dilacak sumbernya. Apakah dari pinjaman atau dari kantong pemilik sendiri? Masih di fondasi persamaan akuntansi, dan ternyata ekuitas itu bukan angka yang diam. Ia hidup, ia bergerak, mengikuti nasib perusahaan. Bayangkan nilai tabunganmu di akhir bulan. Kalau kamu dapat uang jajan lebih banyak dari biasanya, tabungan naik. Kalau kamu banyak jajan, tabungan turun. Ekuitas perusahaan bekerja persis seperti itu. Setiap kali perusahaan memperoleh pendapatan, ekuitas bertambah. Setiap kali perusahaan menanggung beban atau biaya, ekuitas berkurang. Selisih antara pendapatan dan beban itu disebut laba. Dirumuskan sebagai L sama dengan P dikurangi B. Artinya, ekuitas di akhir periode pertama, yang disebut S1, sama dengan ekuitas awal yaitu N0, ditambah laba yang diperoleh selama periode tersebut. Jadi, laba bukan sekedar angka di laporan. Ia adalah mesin yang secara langsung menumbuhkan modal pemilik dari periode ke periode. Laba sudah menambah ekuitas, tapi ada satu variabel lagi yang sering terlupakan, dan ia bekerja diam-diam menggerus modal dari dalam. Bayangkan kamu punya warung, laba bulan ini bagus, tapi di tengah jalan, kamu ambil uang kas warung untuk beli keperluan pribadi, bukan untuk warung. Dalam akuntansi, pengambilan seperti ini disebut prive, dan prive ini langsung mengurangi ekuitas. Maka persamaan ekuitas dikembangkan menjadi E1 sama dengan E0 ditambah L dikurangi M, di mana M adalah selisih antara setoran dan pengambilan modal. Karena pemilik biasanya lebih banyak mengambil daripada menyetor, M hampir selalu bernilai positif. Artinya ia selalu menekan ekuitas ke bawah. Dan pada akhir periode, persamaan dasar akuntansi tetap berlaku. A1 sama dengan U1 ditambah E1 dengan E1 yang sudah memperhitungkan laba sekaligus prive. Prive memang bukan kesalahan, tapi tanpa dicatat dengan benar, ia bisa membuat modal perusahaan terlihat lebih sehat dari kondisi aslinya. Masih di persamaan akuntansi, dan kini kita sampai di momen yang menarik. Satu persamaan yang menyimpan 3 laporan keuangan sekaligus di dalamnya. Caranya sederhana. Kita sudah tahu S1 sama dengan E0 ditambah L dikurangi M. Kalau S1 kita ganti dengan komponennya, dan kita abaikan dulu unsur prive, maka persamaan dasar A1 sama dengan U1 ditambah E1 berkembang menjadi A1 sama dengan U1 ditambah E0 ditambah P dikurangi B. Inilah persamaan yang diperluas. Dan lihat apa yang tersembunyi di dalamnya.
Bagian L sama dengan P dikurangi B menggambarkan laporan laba rugi atau income statement. Bagian S1 sama dengan E0 ditambah L dikurangi M menggambarkan laporan perubahan ekuitas atau equity statement. Dan keseluruhan A1 sama dengan U1 ditambah E1 menggambarkan neraca atau balance sheet. Satu persamaan, 3 laporan. Mereka bukan dokumen yang berdiri sendiri, melainkan satu kesatuan yang saling terhubung. Artinya, ketika satu angka berubah di laporan laba rugi, efeknya akan terasa sampai ke neraca. Itulah mengapa akuntansi disebut sistem yang terintegrasi, bukan sekadar kumpulan tabel angka. Masih di fondasi persamaan akuntansi, khususnya soal hubungannya dengan laporan keuangan, dan ada satu laporan yang selama ini bersembunyi di luar persamaan, padahal sama pentingnya. Kita sudah tahu bahwa L sama dengan P dikurangi B menggambarkan laporan laba rugi. Lalu E1 sama dengan E0 ditambah L dikurangi M menggambarkan laporan perubahan ekuitas. Laporan yang merekam bagaimana modal pemilik bergerak dari awal hingga akhir periode. Dan A1 sama dengan U1 ditambah E1 menggambarkan neraca atau balance sheet yang memotret posisi keuangan perusahaan pada satu titik waktu tertentu. Tapi, ada satu laporan yang tidak terwakili dalam ketiga persamaan ini, laporan arus kas atau cash flow statement. Laporan ini menggambarkan sebab-sebab perubahan kas, salah satu elemen dari aktiva, secara khusus dan terpisah. Jadi, persamaan akuntansi itu bukan rumus mati. Ia adalah cetak biru yang melahirkan 4 laporan keuangan, meski satu di antaranya harus dibuat dengan cara tersendiri. Teori persamaan akuntansi sudah jelas. Sekarang saatnya melihat bagaimana ia bekerja saat berhadapan dengan transaksi nyata satu persatu. Kita gunakan ilustrasi perusahaan Infosana, sebuah perusahaan perdagangan komputer. Semua angka dalam ribuan rupiah. Transaksi pertama, pemilik mendepositokan uang sebesar Rp15.000 di Bank BNI sebagai modal awal. Apa yang terjadi pada persamaan? Kas perusahaan naik sebesar Rp15.000. Itu sisi aktiva. Di sisi pasiva, ekuitas perusahaan juga naik sebesar Rp15.000. Jadi aktiva bertambah Rp15.000, ekuitas bertambah Rp15.000, dan persamaan A sama dengan U ditambah E tetap seimbang. 15.000 sama dengan 0 ditambah 15.000. Satu transaksi, dua sisi yang bergerak bersamaan, dan keseimbangan persamaan tidak pernah goyah sejak langkah pertama. Dari transaksi pertama tadi, kas Infosana ada Rp15.000, dan kini perusahaan memutuskan untuk mengubah sebagian kas itu menjadi sesuatu yang lebih permanen. Transaksi kedua, Infosana membeli sebidang tanah untuk membangun gedung baru, dibayar tunai sebesar Rp10.000. Sekarang perhatikan apa yang terjadi. Kas berkurang Rp10.000, dari Rp15.000 menjadi Rp5.000. Tapi di sisi lain, aktiva berupa tanah bertambah Rp10.000. Jadi yang bergerak adalah sesama aktiva. Kas turun, tanah naik dengan nilai yang sama persis. Ekuitas sama sekali tidak berubah, tetap di angka Rp15.000. Saldo akhir, aktiva total masih Rp15.000, yaitu kas Rp5.000 ditambah tanah Rp10.000, sama dengan ekuitas Rp15.000. Persamaan tetap seimbang. Inilah yang disebut pertukaran aktiva. Uang tidak hilang, ia hanya berganti wujud dari kas menjadi tanah, dan persamaan akuntansi tetap tidak bergeser sedikit pun. Saldo kas Infosana kini tersisa Rp5.000, tapi perusahaan masih butuh perlengkapan kantor, dan kali ini mereka membelinya tanpa mengeluarkan uang tunai sepeser pun. Transaksi ketiga, Infosana membeli suplex kantor senilai Rp1.350.000 secara kredit dari PT Aneka. Artinya, barang sudah diterima, tapi pembayaran belum dilakukan. Apa yang terjadi pada persamaan? Aktiva bertambah. Supplies masuk sebesar Rp1.350.000. Pati karena tidak ada uang yang keluar, kas tidak bergerak.
Yang muncul di sisi pasifa adalah utang sebesar Rp1.350.000. Jadi saldo akhirnya aktiva total menjadi Rp16.350, yaitu kas Rp5.000 ditambah supply Rp1.350 ditambah tanah Rp10.000. Di sisi pasifa, utang Rp1.350 ditambah ekuitas Rp15.000 juga sama dengan Rp16.350, seimbang. Transaksi kredit mengajarkan satu hal penting. Aktiva bisa bertambah bukan hanya dari uang sendiri, tapi juga dari kewajiban yang belum dibayar, dan utang itu tercatat rapi di sisi pasifa. Di transaksi sebelumnya, Infosana punya utang Rp1.350.000 ke PT Aneka, dan kini sebagian utang itu dibayar. Perhatikan apa yang ikut bergerak bersamanya. Transaksi keempat, Infosana membayar sebagian utang dagang sebesar Rp950.000. Kasnya langsung turun Rp950.000 dari Rp4.050. Dari Rp5.000 menjadi Rp4.050. Di sisi pasifa, utang dagang juga turun Rp950.000 dari Rp1.350.000 menjadi Rp400. Ekuitas tidak bergerak sama sekali. Jadi, yang terjadi di sini adalah pengurangan simultan. Aktiva turun, kewajiban turun dengan nilai yang persis sama. Saldo akhir, aktiva total Rp15.400, yaitu kas Rp4.050 ditambah supply Rp1.350 ditambah tanah Rp10.000. Pasifa, utang Rp400 ditambah ekuitas Rp15.000 sama dengan Rp15.400. Tetap seimbang. Membayar utang tidak membuat perusahaan rugi. Ia hanya menukar kas dengan berkurangnya kewajiban, dan posisi ekuitas pemilik tidak tersentuh sama sekali. Sejauh ini, Infosana sudah setor modal, beli tanah, beli supplies, bayar utang, tapi belum sekalipun menghasilkan uang dari bisnisnya sendiri. Transaksi kelima mengubah itu semua. Selama perusahaan beroperasi, diperoleh pendapatan sebesar Rp7.500. Kas langsung bertambah Rp7.500 dari Rp4.050 menjadi Rp11.550. Tapi yang menarik adalah apa yang terjadi di sisi pasifa, bukan utang yang naik, melainkan ekuitas. Ekuitas bertambah Rp7.500 dari Rp15.000 menjadi Rp22.500. Ini karena pendapatan adalah hak pemilik, bukan kewajiban kepada pihak luar. Saldo akhir, aktiva total Rp22.900, yaitu kas Rp11.550 ditambah supplies Rp1.350 ditambah tanah Rp10.000. Pasifa, utang Rp400 ditambah ekuitas Rp22.500 sama dengan Rp22.900. Seimbang. Kas Infosana baru saja naik ke Rp11.550 berkat pendapatan. Tapi perusahaan tidak bisa beroperasi gratis. Ada dua tagihan yang menunggu untuk dibayar sekaligus. Transaksi ke-6, dibayar gaji karyawan sebesar Rp2.400 dan biaya sewa sebesar Rp1.250. Total kas keluar Rp3.650 sekaligus. Kas turun dari Rp11.500 menjadi Rp7.900. Di sisi pasifa, utang dagang tidak bergerak karena ini bukan pembayaran utang. Ini pengeluaran tunai untuk beban. Maka yang turun adalah ekuitas sebesar Rp3.650 dari Rp22.500 menjadi Rp18.850. Rinciannya, ekuitas berkurang Rp2.400 karena beban gaji dan berkurang lagi Rp1.250 karena beban sewa. Saldo akhir, aktiva total Rp19.250, yaitu kas Rp7.900 ditambah supply Rp1.350 ditambah tanah Rp10.000. Pasifa, utang Rp400 ditambah ekuitas Rp18.850 sama dengan Rp19.250. Seimbang. Beban bekerja berlawanan arah dengan pendapatan. Setiap rupiah yang dibayar untuk operasional langsung menggerus ekuitas pemilik, bukan utang. 6 transaksi sudah dilalui satu persatu, dan kini saatnya melihat keseluruhan perjalanan itu dalam satu pandangan. Tabel rekapitulasi ini merekam jejak setiap transaksi, dari A sampai F secara berurutan. Dimulai dari transaksi A, kas masuk Rp9.500
ekuitas naik 9.500. Transaksi B, kas turun 10.000, tanah naik 10.000, ekuitas diam. Transaksi C, supplies masuk 1.350, utang muncul 1.350. Transaksi D, kas turun 950, utang turun 950. Transaksi E, kas naik 7.500, ekuitas naik 7.500 karena pendapatan. Transaksi F, kas turun 3.650, ekuitas turun 3.650 karena beban. Saldo akhir, kas 7.900 ditambah supply 1.350 ditambah tanah 10.000 sama dengan 19.250. Di sisi pasifa, utang 400 ditambah ekuitas 18.850 juga sama dengan 19.250. Tabel rekapitulasi tadi terlihat rapi untuk 6 transaksi. Tapi bayangkan kalau perusahaannya punya ratusan transaksi setiap bulan. Apakah masih bisa dicatat dalam satu tabel besar seperti itu? Jawabannya, tidak praktis. Transaksi perusahaan selama satu periode bisa menyangkut berbagai pos. Kas, tanah, supplies, utang, modal, pendapatan, biaya, dan jumlahnya bisa mencapai ratusan. Kalau semuanya dijejal dalam satu tabel, informasi harian tidak akan bisa diakses dengan cepat saat dibutuhkan. Maka solusinya adalah membuat catatan yang terpisah untuk setiap pos. Catatan inilah yang disebut akun, atau dalam bahasa sehari-hari sering disebut rekening atau perkiraan. Misalnya ada akun khusus untuk kas, akun khusus untuk tanah, akun khusus untuk utang dagang, dan seterusnya. Kumpulan seluruh akun yang berkaitan dalam satu perusahaan kemudian disebut buku besar atau General Ledger. Buku besar adalah perpustakaan keuangan perusahaan. Setiap akun adalah raknya dan setiap transaksi adalah buku yang tersimpan di rak yang tepat.